Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah secara online. Kiranya ibadah pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita semuanya. Kita mau fokus tertuju kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh teramat baik buat hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan kami dapat mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui hidup kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami laskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian, kemuliaan di tengah badai. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menguatkanku. Pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenang. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan kami. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu
Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang sungguh dahsyat bagi kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah kami yang Immanuel. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur, Engkau Bapa kami yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, punya Allah seperti Engkau yang sungguh dahsyat bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapalah kami di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami, layakan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya.
Ya, salam saudaraku yang terkasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, puji syukur atas karunia, atas berkat, bahkan penyertaan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami diberi kesempatan bahkan kekuatan untuk memuji bahkan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba, berikan hikmat, kekuatan, biarlah perkataan-Mu nyata dan kuasa-Mu Kau nyatakan buat hamba yang lemah dan hina ini. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan melalui firman ini dan nama-Mu semakin dimuliakan. Urapi juga anak-anak-Mu semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di rumah bahkan dimanapun berada. Tuhan, Kau tolong kami semuanya. Biar Roh Kudus beracara, memberikan pencerahan, bahkan menguatkan kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami telah berdoa dan kami alaskan doa kami. Amin. Saudaraku, kita akan belajar firman yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, 33 sampai dengan 37. Coba, tolong baca. Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5, Lukas 9, 46 sampai 48, ya, itu bicara siapa yang terbesar dalam kerajaan surga atau di antara para murid. Jadi intinya mereka mempermasalahkan, bahkan Yesus melihat ada suatu perselisihan antara para murid, ya, bahwa mereka mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara pada mereka. Nah, kita melihat Yesus mengerti dan Yesus tahu karena dia Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat kronologinya, dia mengambil seorang anak, menempatkannya. Dan dia berkata, kurang lebih, jika kamu ingin menjadi besar, engkau harus menyambut aku seperti menyambut anak. Ya. Nah, jadi Yesus juga berkata kepada mereka, barang siapa yang mau terdahului harus menjadi yang terbelakang, atau yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Terjemahnya begitu. Ya. Dan siapa yang mau terbesar, ia harus melayani yang lain. Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, intinya di sini mereka mempermasalahkan atau mereka memperdebatkan ya siapa yang lebih besar di antara mereka. Nah, kita lihat inilah ya naluri manusia, inilah sifat-sifat asli manusia, ingin menjadi besar, ingin terhormat, ingin hebat, mau dilayani, ya ujungnya kan begitu dan seterusnya. Nah, itu tentu menurut ukuran manusia. Nah, jadi mereka hanya ya melihat atau mengukur dengan ukuran manusia atau ukuran dunia pada umumnya. Jadi mereka kan memperselisihkan siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih pintar daripada mereka, siapa yang lebih punya potensi segala macam. Nah, itu mereka saling ya berargumen atau memperdebatkan itu. Tapi Yesus berkata lain. Ya. Nah, jadi kembali
biasanya yang saya katakan tadi, dengan ukuran manusia, mau menjadi besar, terhormat, hebat, dan segala macamnya itu, ya biasanya bermotif, ujungnya atau sifatnya mengarah kepada kesombongan diri atau keangkuhan diri. Nah inilah yang ditentang oleh Tuhan, dan inilah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa? Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B dan Yakobus 4 ayat 6 bagian B juga, bahkan bunyinya sama, bagian B dikatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jelas sekali. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan ya, ingin besar segala macam ujungnya atau motifnya adalah keangkuhan, kesombongan diri. Tapi sementara Alkitab dengan tegas mengatakan Allah menentang, bahkan Allah bertolak belakang atau memusuhi orang sombong dan congkak atau meninggikan diri, dan sebaliknya mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Yesus katakan, hendaklah engkau melayani, hendaklah engkau menjadi yang terkecil, itu yang terbesar. Nah ini arahnya ke situ sebenarnya. Kita melihat, besar di mata manusia atau dunia belum tentu besar di mata Tuhan. Jelas ya? Besar yang dimaksud tadi belum tentu besar di mata Tuhan. Buktinya Yesus membalikkan pemikiran atau yang mereka permasalahkan. Yesus balik semuanya itu, Yesus mengambil anak kecil. Nah, kita lihat di sini, tentu kita mau besar di mata Tuhan, dan ini identik dengan orang benar. Mengapa? Karena besar di mata manusia atau dunia yang dimaksud tadi, tentu itu sifatnya fana atau sementara. Tetapi besar di mata Tuhan dalam arti orang-orang benar, itu bersifat kekekalan atau itu bersifat rohani. Tentu kita orang bijak, pasti kalau kita mau memilih, kita memilih yang kekal. Kita memilih yang bersifat rohani, ya kan? Nah, jadi kalau bisa ya dua-duanya besar ya oke aja. Ya, tetapi intinya kalau besar di mata Tuhan tentu tidak ada kesombongan. Nah, kita akan belajar nanti. Nah, dari bacaan kita yang saya katakan tadi dalam Injil Markus 9, 33 sampai 37, Matius 18, 1 sampai 5, Lukas 9, 46, 48, ya. Perikop ini atau dikatakan kontes ini ujungnya ya atau intinya adalah melayani. Ya kan? Yesus katakan, hendaklah engkau menjadi pelayan kepada yang lain atau kepada semuanya kalau engkau mau menjadi besar. Ya kan? Engkau harus menjadi yang terkecil, Yesus katakan. Nah, intinya kalau kita lihat daripada perikop ini atau kontes ini adalah pelayanan atau melayani sesama. Intinya itu ya. Jadi kita bisa simpulkan. Jadi kalau kita bicara yang terbesar adalah kita bicara pelayanan. Nah, kalau kita bicara melayani, tentu ini melayani sesama dan berujungnya akan melayani Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan melayani adalah sama dengan mengasihi. Oleh sebab itu hukum yang utama mengatakan kasihilah samamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ini sejajar. Ya, ini paralel sekali. Jadi melayani sesama itu sebagai bukti wujud mengasihi sesama. Ya kan? Nah, jadi ujungnya adalah melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah atau melayani Tuhan Allah tanpa kita melayani atau mengasihi sesama. Jelas ya? Nah, jadi kita bicara pelayanan. Kalau kita bicara pelayanan atau melayani, tentu yang melayani itu disebut sebagai pelayan atau hamba. Nah, ini yang perlu saya angkat. Ya. Jadi perikop ini atau kontes ini adalah melayani sesama atau pelayanan, ya, dan ujungnya melayani Tuhan Allah.
Jadi kalau kita bicara melayani, pelayanan adalah seorang pelayan adalah, kita ingat, adalah hamba. Kita harus ingat itu. Kita harus mengerti itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara hamba, tentu hamba yang siap melayani tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya beri tema untuk pagi hari ini atau minggu ini adalah menjadi hamba adalah yang terbesar di mata Tuhan. Tadi kan mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di mata Tuhan atau dalam kerajaan sorga. Siapa yang terbesar di antara mereka? Nah jadi jawabnya adalah menjadi hamba adalah yang terbesar di mata Tuhan. Nah ini tema kita. Nah kita melihat. Ayat 37 berkata, barang siapa yang menyambut seorang anak dalam namaku, ia telah menyambut atau melayani aku dan Bapa yang mengutus aku. Kan begitu kan? Nah, ini sejajar dengan Kolose 3:23 dan Matius 25 ayat 40. Kolose di situ berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, ya, lakukanlah seolah-olah itu untuk Tuhan. Matius 25:40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini kata Tuhan. Nah, jadi ini sama, ya. Ini sejajar. Kalau kita melihat ini, kalau kita boleh berkaca atau beracuan, siapakah pelayan atau hamba yang sejati itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus kita semuanya. Nah, ialah telah menjadi hamba Allah untuk melayani dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita bicara teladan sebagai hamba adalah Tuhan Yesus Kristus yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu dialah teladan kita, dialah tokoh kita, dialah contoh kita, dialah model kita. Tidak ada yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini ada 3 bagian penting yang saya angkat mengenai hamba ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai hamba, karena hamba ini yang melayani. Ya, hamba inilah pelayan. Hamba inilah yang melakukan sesuatu untuk tuannya. Nah, sekarang kita melihat 3 hal penting dari hamba ini. Siapa hamba itu sebenarnya? Nah, bagian pertama kita melihat menjadi hamba. Sering orang berkata, aku mau menjadi hamba Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Itu tidak asing di telinga kita. Ya? Aku mau menjadi hamba Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya kalangan Kristen sendiri berkata seperti itu. Di kalangan saudara kita juga berkata begitu. Hamba Allah dikatakan. Ya, hamba Tuhan. Jadi itu yang ada pada benak mereka. Tetapi sadarkah kita? Tahukah kita ketika kita mengambil posisi hamba itu, ada apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan hamba itu harus bagaimana? Nah, jadi tidak hanya sekedar kita mengatakan atau menempatkan, memposisikan kita sebagai hamba, tetapi kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan dan karakter apa yang harus kita miliki. Nah, itu penting. Oleh sebab itu, ya, ini ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, apalagi di kekristenan. Kalau kita bicara Kristen, kita bicara kasih. Kalau kita bicara kasih, tidak lepas melayani. Kalau kita bicara melayani, tidak juga kita lepas daripada hamba.
Jadi ini adalah urutan dan rantai yang tidak bisa terpisah satu dengan lain. Nah, kembali kita, bagian pertama adalah menjadi hamba. Menjadi hamba adalah satu syarat yang mutlak dan tidak boleh tidak. Tentu kita mengerti. Tadi saya katakan banyak orang mengatakan ia mau jadi hamba, bahkan ia hamba, ia mau melayani dan seterusnya. Bukan hanya kalangan kita, kalangan luar juga beranggapan atau berpikiran seperti itu. Tidak salah, tapi kita melihat menjadi hamba itu ada satu syarat yang sangat-sangat penting dan tidak boleh tidak. Ini sangat mendasar atau fundament sekali. Apa itu? Adalah karakter hamba. Seorang hamba, kalau ia tidak memiliki karakter hamba, tidak mungkin ia akan menjadi hamba. Percayalah. Jadi, kalau kita mau menjadi hamba, melayani sesama kita, dan ujungnya melayani Tuhan dalam kasih, karakter hamba itu mutlak dan harus kita miliki. Apa itu karakter hamba? Kita melihat. Karakter hamba adalah rendah hati. Ini jelas. Karena dia akan melayani. Karena dia akan mengabdi. Kalau ia tidak punya kerendahan hati, mana mungkin, mana bisa dia melayani, mengabdi, dan melakukan tugas yang mungkin dianggap orang itu sangat rendah, itu sangat hina, itu sangat tidak mungkin tidak sesuai. Kan seperti itu, seperti juga Yesus. Ya kan? Ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan ia dihina segala macamnya. Kalau ia tidak memiliki karakter hamba, mana mungkin ia bisa dalam arti kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu mutlak. Orang yang memiliki kerendahan hati tentu ia tidak akan sombong dan congkak atau tinggi hati. Nah inilah pasti ia akan bisa melakukan tugas-tugas hamba dengan baik. Ketika ia tidak memiliki kerendahan hati, tentu baliknya tinggi hati, congkak segala macam. Bagaimana mungkin ia bisa melayani? Bagaimana mungkin ia bisa melakukan tugas-tugas yang mungkin saya katakan tadi, begitu mungkin dianggap orang rendah, hina, atau disepelekan orang, atau tidak dinilai orang, tidak diperhitungkan orang. Mana mungkin ia bisa lakukan itu? Tetapi orang dengan kerendahan hati, ia sanggup lakukan itu. Amin? Kerendahan hati. Berikutnya adalah ketaatan atau penundukan diri. Ini mutlak. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa ada penundukan diri kita? Ya? Karena apa? Kita akan mengabdi kepada Tuhan kita. Kita akan melayani Tuhan kita. Kalau kita tidak punya karakter atau sifat penundukan diri atau taat, tidak mungkin. Saudaraku yang terkasih, tadi saya sudah singgung. Mungkin bagi orang, tugas-tugas itu sangat merendahkan kita. Atau rendahan mungkin menurut orang. Ya kan? Atau sudah melanggar hak-hak azazi manusianya. Mungkin itu menurut orang. Tetapi percayalah, Tuhan kita tidak seperti itu. Nah, kalau karakter atau ketaatan atau penundukan diri ini tidak ada, tidak bisa mungkin atau tidak mungkin kita akan bisa menjadi hamba atau pelayan. Tahukah saudara, hamba atau pelayan itu adalah, kalau dulu istilahnya, itu sekarang budak, pembantu masih mending, bisa dikatakan babu, jongos. Itu kasarnya. Ya, memang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin kalau saudara bilang hamba, seolah-olah identik dengan pembantu rumah tangga. Tapi sebenarnya itu identik saja. Ya, bukan berarti pembantu itu rendahan, tidak. Nah, sekarang kita melihat pembantu rumah tangga disebut apa? Saudara tahu? Asisten rumah tangga. Kan gitu kan? Keren kan? Ya. Tapi intinya kalau kita melihat di sini hamba lebih daripada itu. Ya kan? Nah, kalau pembantu sekarang mungkin kalau ada tidak sesuai dia bisa komplain atau dia bisa protes
atau dia bisa mengadu kepada polisi segala macamnya. Nah, kalau hamba, enggak ada. Tidak bisa. Dia akan terima bulat-bulat mentah-mentah. Nah, ini bicara penundukan diri, ketaatan total. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi bicara karakter. Kalau kita bicara karakter, dua hal ini yang saya catat. Kerendahan hati dan penundukan diri atau taat, ketaatan total. Jadi itu dulu yang harus miliki, ya. Nah, jadi pertama adalah menjadi hamba, karakter dulu. Karakter itu harus punya. Kerendahan hati dan penundukan diri atau ketaatan total. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin akan menjadi hamba. Nah, ini dulu yang pertama. Kedua, kita harus mengerti tugas hamba itu. Ya. Orang saat ini banyak ingin menjadi hamba, tetapi tugasnya sangatlah bias, atau saya maksud bias itu mereka udah tidak jelas lagi, ya kan? Sebenarnya tugas hamba itu sangat jelas, melayani. Tetapi kenyataan sekarang banyak bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani. Apakah pantas dia disebut hamba? Tidak. Itu Tuhan. Tetapi kenyataannya ada yang seperti itu. Tapi saya berharap kita mengerti hamba adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani. Yesus katakan seperti itu, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya kan? Nah, jadi saudaraku, yang kedua adalah tugas hamba. Tugas hamba adalah melayani. Melayani dalam arti melaksanakan perintah atau tugas dengan penuh tanggung jawab, tentu dengan kasih. Ya, nah kita bicara di sini melakukan tugas, ya, kerja hamba. Tugas hamba itu adalah melayani, melaksanakan perintah tuannya dengan kasih. Ya, jadi kita harus bisa membedakan orang melakukan tugas dengan kasih, dengan melakukan tugas tidak dengan kasih, atau orang bilang ya dibayar istilahnya ya, dalam arti profesional, itu beda. Beda. Yang dibayar atau profesional itu bukan melayani, bekerja namanya, ya kan? Nah, dia kerja, dia dapat imbalan, ya, sesuai dengan profesi dia, selesai, ya kan? Dia lakukan sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan bayarannya. Ya, itu bukan melayani. Tetapi melayani di sini, ya kan, dibayar atau tidak. Itu bukan ukuran. Nah, inilah yang penting, ia melaksanakan tugasnya dengan kasih. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini dengan kasih artinya ia tidak mengukur berapa yang dia sudah kerjakan atau berapa banyak tenaga yang dia sudah kerjakan, ya. Seberapa berat pekerjaan itu. Kalau dengan kasih dia tidak akan memperkarakan itu. Dia tidak akan hitung-hitung untung ruginya. Dia lakukan saja karena dia tahu dia sebagai hamba yang harus melakukan tugas. Tentu dengan sukacita. Kalau dengan kasih tentu dengan sukacita. Tidak berat dan tidak dengan terpaksa. Saya sering berkata, seberat apapun pekerjaan, kalau kita lakukan dengan hati yang sukacita, dengan kasih, tidak jadi berat. Ya? Tetapi sebaliknya, seringan apapun pekerjaan itu, kalau kita lakukan dengan terpaksa atau tidak dengan kasih, itu pasti berat. Kembali kepada kita. Jadi bukan masalah berat atau tidaknya, bukan masalah tugas yang kita kerjakan, tetapi bagaimana kita menjalaninya dengan kasih atau tidak. Tentu kalau dengan kasih, saya percaya engkau akan lakukan dengan baik. Amin ya. Kita kembali. Kedua jadi ya, tugas hamba melayani, melaksanakan perintah dengan kasih. Tentu perintah tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya adalah mengabdi dengan segenap hidup atau dengan segenap hati dan hidupnya. Dan tidak berhak lagi atas hidupnya,
melainkan hak tuannya. Ingat ya, saya sering berkata, kalau kita posisikan diri kita sebagai hamba, tidak ada hak lagi kita untuk protes kepada majikan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sering berkata, jangankan itu, hak untuk kecewa pun saya tidak punya lagi. Sebagai hamba kita tidak punya lagi hak untuk kecewa. Ya, dalam pelayanan tentu kita melayani seseorang sebagai hamba. Pasti banyak hal-hal yang membuat kecewa. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba, kita mengerti kita tidak punya hak lagi untuk kecewa. Mengapa? Karena itu haknya Tuhan kita. Haknya Tuhan kita. Hamba kok kecewa? Hamba kok protes? Hak apa kita? Kita tidak punya hak. Semua hak kita sudah diambil oleh Tuhan kita. Ya kan? Nah, kita tinggal jalani saja tugas kita dengan kasih, dengan penuh sukacita. Udah tidak usah mikir. Nah, itu hamba. Kita berikut, kita lihat lagi. Mengabdi dengan segenap hidup, dengan segenap hati dan hidup, dan tidak berhak lagi atas hidupnya. Melainkan semuanya itu, hidupnya itu adalah hak tuannya, adalah hak majikannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita. Amin ya. Nah, jadi itu alasannya. Jadi tugas kita jelas. Ya, melaksanakan atau melayani, melaksanakan perintah dengan kasih, mengabdikan segenap hidup dan tidak punya hak lagi atas hidup kita apapun yang terjadi, tetapi itu adalah hak Tuhan sepenuhnya. Dia mau ngapain? Itu urusan dia. Karena dia Tuhan kita. Kita tetap siap saja. Ketiga, tujuan atau motivasi hamba, ini jelas. Ini perlu kita perhatikan. Jadi menjadi hamba itu pasti kita harus tahu tujuannya. Motifnya apa? Ya, tadi saya katakan banyak orang mengatakan mau menjadi hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Ya, bukan hanya karena Kristen, belum disebut seperti itu. Tapi kita lihat motifnya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya meninggikan diri atau supaya terkenal atau supaya menjadi besar dan segala macamnya, itulah tujuan yang salah. Berarti dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba. Tapi sebaliknya. Tapi kita melihat di sini, tujuan hamba itu atau motif hamba itu jelas. Adalah tidak lain dan tidak bukan menyenangkan dan memuliakan tuannya. Hanya itu. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang ditugaskan kepada dia, atau seberat apapun, hanya satu tujuan atau motivasi hamba, tidak ada yang lain. Adalah menyenangkan dan memuliakan tuannya. Siapakah itu? Adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Tidak lain, bukan cari nama atau proyek cari nama. Bukan cari untung atau cari selamat atau cari untuk memegahkan diri, menyenangkan diri atau memperkaya diri. Tidak. Kalau itu salah. Jadi tujuan utama kita, bukan tujuan utama, tujuan yang sesungguhnya adalah menyenangkan dan meninggikan Tuhan kita, majikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas kan? Nah, sekarang saudaraku yang terkasih, kita melihat menjadi hamba yang melayani sesama dengan kasih. Itulah bukti mengasihi Tuhan Allah. Karena Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dua hukum yang utama dan terutama. Yaitu dengan melayani sesama kita sebagai hamba yang Tuhan sudah ajarkan dan beri teladan buat kita semuanya. Tepatlah Tuhan Yesus menempatkan para hamba ini atau orang-orang dikatakan terkecil atau melayani ini sebagai yang terbesar di matanya dan di dalam kerajaan sorga. Jadi tidak salah dan tepat sekali. Itu urutannya. Ya. Hamba itu, kalau ini suatu yang bertolak belakang, kok hamba jadi besar? Padahal hamba kecil kan? Itu menurut manusia. Seolah-olah bertolak belakang atau kontradiksi. Tetapi inilah yang sebenarnya. Karena apa? Merekalah yang melayani. Merekalah yang telah memiliki, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah.
Apakah mereka tidak besar dalam kerajaan surga atau di mata Tuhan? Tentu, karena mereka adalah orang-orang benar yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan atau Tuhan perintahkan. Amin. Jadi inilah firman Tuhan. Sekali lagi, menjadi hamba adalah yang terbesar di mata Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Biarlah firman ini menjadi bekal dan kekuatan buat kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami mau melayani satu dengan lain, dan merasa bahwa kita bukan yang terpenting, tapi biarlah sesama kita, saudara kita adalah lebih penting daripada kita. Sehingga kita mengasihi mereka, mengasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini nyata dalam setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus beracara seluas-luasnya, dan akhirnya Engkaulah dimuliakan. Ampuni hamba kalau ada kekurangan, kelemahan, tapi biarlah kesempurnaan daripada Engkau sendiri nyata buat kami semua melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mengakhiri acara ibadah kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara tentu. Kita berdoa untuk para pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden dan seterusnya. Dan kita juga berdoa untuk keadaan bangsa kita yang sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Ya, kita berdoa biar semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa lebih baik lagi. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para hamba Tuhan, bahkan khususnya Gereja Betel Indonesia secara umum. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, GBI RE Marta Dinata Sungai Liat, dan para hambanya, dan semua jemaat, bahkan pembangunan gereja, dan seterusnya. Kita berdoa bila Tuhan beracara seluas-luasnya. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita mau tutup acara ibadah kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Hamba berdoa, bahkan kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami yang besar dalam tangan kuasa-Mu, bahkan para pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah yang terbaik Kau nyatakan buat kami semua. Hamba berdoa untuk keadaan bangsa kami yang mengalami pandemi COVID-19, Tuhan Kau tolong. Biarlah semua ini cepat berlalu dan semua kami dapat pulih dan Engkau semakin dimuliakan dan ditinggikan. Berikan kebijakan buat para pemimpin kami semua, Engkau berkati, Engkau lindungi, jaga para pemimpin kami, bahkan di daerah ini juga Tuhan. Hamba berdoa juga untuk para hamba-Mu dimanapun berada, bahkan jemaat-Mu dimanapun berada, gereja-gereja-Mu Tuhan, bahkan hamba juga berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, Engkau juga berkati para pemimpin kami semua, biarlah Tuhan Engkau semakin dimuliakan. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Ada yang sakit Tuhan tolong, ada yang lemah Tuhan beri kekuatan, bahkan penghiburan daripada-Mu, dan Engkaulah senantiasa dimuliakan di jemaat-Mu di RE Marta Dinata Sungai Liat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk pembangunan gereja tentunya, biarlah Engkau beracara dan kehendak-Mu yang terbaik boleh terjadi. Nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, inilah kami anak-anak-Mu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada saat ini. Terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam saudaraku. Selamat berhari Minggu. Kalau tidak ada yang sangat perlu, kita tetap di rumah saja. Amin. Tuhan berkati. Salam. Happy Sunday and God bless you.